Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra. Saya dari kelas 12 Rapel 3 SMK Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip desain multi window. Seperti biasanya, langsung saja. Yang pertama, strategi multiple window. Window adalah bidang yang berisi aplikasi, program, atau file dokumen yang dapat dibuka dan ditutup, diubah ukurannya, dan dapat dipindah-pindahkan. Sebuah window memiliki komponen dasar berikut. Yang pertama, judul window. Judul window memberikan informasi secara singkat mengenai fungsi suatu window. Boleh jadi sebuah window tidak memiliki judul, namun hal ini sangat tidak disarankan. Bertempat judul berada dapat pula diberi indikator apakah window tersebut sedang aktif atau tidak. Indikator tersebut misalnya perubahan warna bar yang lebih terang untuk window yang sedang aktif. Yang kedua, bingkai window. Bingkai window. Bingkai window atau border atau frame merupakan batas suatu window dengan lingkungannya atau antarmukanya. Scroll bar merupakan komponen Windows yang berguna menggeser, atau ada yang menggunakan istilah menggulung, isi window ke atas, ke bawah, maupun kiri dan kanan. Menu dasar window. Menu dasar pada window memiliki menu untuk operasi window itu sendiri, misalnya maximize, minimize, dan close. Operasi pada window. Sebuah window dapat dilakukan bermacam operasi yang akan berefek kepada atribut window. Berikut ini beberapa operasi pada window yang sering digunakan. Yang pertama, membuka window. Yang kedua, menempatkan dan menentukan ukuran window. Yang ketiga, mengubah ukuran window. Yang keempat, memindahkan window. Dan yang terakhir, mengaktifkan dan menutup window. Yang pertama, membuka window. Untuk membuka window, suatu aplikasi dapat dilakukan dari menu atau shortcut atau icon melalui perintah yang diketik dan perintah baris. Misalnya, membuka aplikasi Run dilakukan dengan perintah Ctrl R. Selanjutnya, apabila dikehendaki, window aplikasi DOS dapat dilakukan dengan perintah ketikan CMD Enter. Perintah suara. Perintah dengan menggunakan suara merupakan implementasi dari speech recognition dan akan menjadi topik lanjut dari presentasi ini. Untuk dapat menerapkan perintah ini, desainer sistem harus memastikan bahwa komputer yang digunakan memiliki spesifikasi yang cukup untuk dapat menjalankan. Klik atau klik ganda. Membuka window dengan mengklik menu atau mengklik ganda ikon merupakan pilihan yang paling umum. Namun demikian, untuk keadaan tertentu, pilihan lain merupakan pilihan yang lebih tepat. Misalnya komputer Anda untuk orang tunanetra, maka pilihan dengan perintah suara merupakan pilihan yang paling tepat, walaupun bentuk window dan isinya sendiri tidaklah penting bagi user tersebut. Yang kedua, menempatkan dan menentukan ukuran window. Window yang akan ditampilkan perlu diperhatikan posisi dan ukurannya. Desainer harus menentukan apakah window yang ditampilkan full screen atau tidak. Apabila tidak full screen, maka harus ditentukan pada posisi mana window akan ditampilkan. Secara umum, window akan ditampilkan secara full screen untuk pertama kalinya. Pada awal aplikasi, sering pula dijumpai di mana pengguna diminta memasukkan user ID dan password. Kedua macam isian ini sangat sedikit memakan ruang window. Untuk itu diperlukan keseimbangan dan keserasian dalam penyajiannya. Misalkan dengan menambahkan gambar latar tipis atau banner pada halaman window tersebut. Mengubah ukuran window. Window yang telah ditampilkan perlu diperhatikan apakah pengguna diperkenankan untuk mengubah ukurannya atau tidak. Secara umum, user dapat mengubah ukuran window tersebut. Namun, untuk beberapa kasus, window tidak boleh diubah untuk memastikan bahwa informasi dari window tersebut sampai secara utuh sebagai satu kesatuan. Beberapa saran berkaitan dengan pengubahan window. Window ditampilkan pada ukuran dan tempat terakhir kali dilakukan perubahan. Mempertimbangkan window-window lain yang sudah dibuka. Sebaiknya diletakkan di daerah fokus. Untuk window pesan atau message ditampilkan secara otomatis. Memindahkan window. Pada operating system tertentu, window dapat dipindah dengan mendrag pada title barnya.
Mengaktifkan dan menutup window. Umumnya window dapat aktif dengan mengklik sembarang di atas window yang tidak aktif. Untuk berpindah ke window lain pada OS Windows dapat dilakukan dengan shortcut alternatif plus tab. Oke. Selanjutnya multiple window. Seringkali berbagai macam informasi yang hendak disampaikan ke pengguna tidak cukup disajikan dalam sebuah window. Dalam hal tertentu, informasi perlu dijadikan sebagai window bertingkat. Artinya, isi dari suatu window bergantung dari keadaan atau stage window yang lain. Berbagai macam cara dilakukan untuk memberikan informasi ke dalam window lebih dari satu buah. Di antaranya, multiple monitor, rapid display flipping, split window, cascade. Multiple monitor. Oke. Dengan cara ini, berbagai macam informasi dapat disajikan sekaligus. Misalnya, pusat security dapat melihat seluruh ruangan dan lorong dengan melihat monitor CCTV di mana tiap CCTV satu monitor. Pada model ini, jarak antar monitor sangat mempengaruhi kinerja pengguna. Perindahan mata atau bahkan arah duduk dapat mengganggu fisik pengguna untuk jangka pengamatan yang lama. Rapid display flipping merupakan teknik untuk menampilkan secara bergantian isi dari monitor. Penggantian isi tampilan secara cepat dapat dilakukan dengan otomatis maupun diatur oleh pengguna. Split window. Cara ini dilakukan dengan membagi dua atau lebih suatu window. Cascade. Cara ini dilakukan dengan mengurutkan window secara berundak dari atas ke kanan bawah atau dari kiri bawah ke kanan. Koordinasi pada multiple window. Untuk mengkoordinasi multiple window dapat dilakukan dalam berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, synchronous scrolling, hierarchical browsing, two-dimensional browsing, depends Windows opening. Sorry, bahasa Inggrisnya aku terlalu jelek. Synchronous scrolling. Langkah ini dilakukan dengan sinkronisasi dua buah scroll bar pada window yang berbeda. Pergerakan scroll bar satu akan mempengaruhi scroll bar yang lain. Model ini sudah banyak digunakan, misalnya pada Microsoft PowerPoint. Hierarchical browsing. Cara kerja teknik ini adalah pilihan pada satu window akan menyebabkan window lainnya berubah kontennya pada berdasarkan urutan tertentu, misalnya Windows Explorer. Two-dimensional browsing. Cara ini umumnya diimplementasikan pada peta, grafik, foto, atau gambar. Pemilihan suatu area akan ditampilkan detailnya di window yang lain. Depends Windows opening. Cara ini dilakukan dengan menampilkan window-window lainnya yang berkaitan secara berdekatan. Oke, itu yang mungkin hanya bisa saya sampaikan tentang prinsip desain multi-window. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.